Shalom. Selamat tahun baru adik-adik. Nah adik-adik, bersyukur kepada Tuhan Yesus, kita sudah memasuki tahun yang baru. Karena itu segala pujian, sembah syukur hanya untuk Tuhan Yesus. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Karena itu sama-sama kita nyanyikan pujian Yesus Tuhan dan Allah kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu setahun lamanya. Kami boleh melewati tahun 2020 dan kami sudah memasuki tahun 2021. Kami bersyukur itu semua karena penyertaan Tuhan Yesus. Kami serahkan akan ibadah sekolah minggu hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Engkau yang akan pimpin dan sertai sehingga ibadah yang terjadi dari awal sampai akhirnya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau bergirang bagi Tuhan Yesus. Karena itu dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian. Mari kita bersukaria. Dengan penuh semangat ya adik-adik. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata nama yang nyari
sudah memuji memuliakan nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur pada saat hari ini Engkau sudah membimbing kami dalam puji-pujian kami, bersukacita, bergembira bersama-sama dengan Engkau dan teman-teman kami semuanya. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu sehingga kami, adik-adik yang ada, mereka bisa bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, apa kabarnya? Nah adik-adik, sekarang itu suasananya masih hari Natal ya. Nah, kami ucapkan selamat hari Natal untuk adik-adik semua. Nah adik-adik, hari ini Kak Beni mau menyampaikan ya, kita mau belajar tentang cerita firman Tuhan ya. Pada hari ini Kak Beni bantuan kita dari Injil Matius. Ini bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kak Beni baca, adik-adik di rumah ikutin ya. Dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Nah, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diberitakan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah adik-adik, ternyata kali ini adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik, kelahiran Tuhan Yesus itu adalah bukti bahwa Allah sangat mengasihi kita umat manusia. Ya, tujuan Yesus datang ke dunia ya dengan menjadi serupa dengan manusia, itu ada tujuannya. Kelahiran Tuhan Yesus membawa kedamaian bagi manusia, membawa sukacita bagi manusia, kan? Membawa pengharapan bagi manusia yang putus asa. Nah, sehingga orang yang putus asa ya memperoleh pengharapan di dalam Yesus. Melalui kelahiran Tuhan Yesus, yang manusia yang mengalami putus asa, hilang pengharapan, menemukan pengharapan kembali, yaitu di dalam Yesus. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus lahir ke dunia, itu membawa keselamatan yang besar, membawa sukacita yang besar. Nah, jadi adik-adik, ini makna dari kelahiran Tuhan Yesus. Tujuan dia datang ke dunia, karena dunia itu dalam kegelapan. Kan? Banyak contoh-contoh orang-orang yang putus asa dalam Alkitab ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka menemukan pengharapannya kembali. Ya, orang buta ya disembuhkan Tuhan Yesus sehingga mereka sembuh. Wanita yang pendarahan Tuhan sembuhkan. Ya, orang Samaria mereka bertemu dengan Tuhan Yesus sehingga mereka menemukan pengharapan. Ya, kita mau belajar, ya adik-adik kita harus belajar ya teladan di dalam Yesus. Ya, Yesus sudah memberikan teladan yang baik bagi kita ya manusia. Ya kan? Kita mau belajar beberapa hal ya kelahiran melalui kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kita membaca di dalam Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ya, bagaimana Yesus seorang raja, dia turun ya dan datang merendahkan diri menjadi manusia. Dalam Lukas pasal 2 ayat 6 sampai 7 demikian.
ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pada saat itu, pada waktu Maria ingin melahirkan, mereka tidak menemukan penginapan yang kosong, sehingga mereka pergi suatu kandang, itu kandang domba. Maria melahirkan di kandang domba. Nah, adik-adik bisa bayangkan, Yesus adalah seorang raja di atas segala raja, mau dia datang ke dalam dunia merendahkan dirinya, bagi kita manusia. Dia lahir di kandang domba. Kandang domba, dia berada bersama-sama dengan sekumpulan domba. Dia dilahirkan di kandang domba. Adik-adik, Yesus lahir di kandang domba. Mesias dan Raja dunia, yang begitu tinggi, dia lahir ke dunia di dalam kandang domba. Kita mau belajar tentang kesederhanaan, Memang saat ini adalah suasana Natal. Terkadang bagi adik-adik, kalau Natal mungkin identik dengan baju baru, sepatu baru, mainan yang baru. Tapi kita mau belajar tentang kesederhanaan, dengan merayakan Natal, dengan keadaan apapun kita bisa merayakan Natal. Kesederhanaan kita dalam merayakan Natal tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan, tidak mengurangi rasa syukur kita dalam memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Yesus sudah memberikan contoh kepada kita, dengan dia datang ke dunia, lahir di kandang domba, dengan kesederhanaan. Adik-adik gak boleh kecewa, melihat teman-temannya mungkin ada yang baju baru, sepatu baru, mainan yang baru, tapi kita mau belajar dari Tuhan Yesus, kesederhanaan Tuhan Yesus, dengan kesederhanaan kita dalam merayakan Natal itu tidak mengurangi rasa syukur kita, di dalam memperingati, di dalam merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, hari kelahirannya dengan penuh kesederhanaan itu menjadi suatu teladan yang perlu kita teladani dari Yesus. Nah, tetapi yang penting adalah kita menyambut kelahirannya cukup dengan senyum, sukacita, dan penuh rasa syukur Tuhan. Karena kita mau belajar dari keteladanan Tuhan Yesus, kesederhanaannya, raja yang tinggi turun ke dunia, datang ke dunia, biar merendahkan dirinya sama seperti manusia. Tuhan Yesus mau bersama-sama kita, setara dengan kita. Jadi yang kedua adalah adik-adik, di dalam Matius 1 ayat 21. Nah, situ dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus di dunia, Yesus itu membawa misi yang besar dari Allah Bapa. Misinya apa? Situ tadi dikatakan, karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Karena Yesus yang akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Jadi Tuhan Yesus itu datang ke dunia, lahir ke dunia, membawa misi yang besar dari Tuhan. Misi yang besar dari Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia, untuk melayani kita juga, untuk melayani orang-orang berdosa. Dia layani. Dalam Alkitab banyak orang-orang yang berdosa dilayani oleh Tuhan Yesus. Bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka dipulihkan. Ini yang kita mau belajar, adik-adik. Dan kita mau belajar untuk bagaimana kita melayani Tuhan. Adik-adik harus contoh keteladanan Tuhan Yesus. Bahwa Yesus itu datang ke dunia itu membawa visi yang besar. Kalau Yesus saja datang ke dunia itu membawa keselamatan bagi kita, melayani kita manusia berdosa, adik-adik dan kakak dan kita semua, orang-orang percaya harus meniru, harus mencontoh keteladanan Tuhan Yesus Kristus. Dia datang
mau melayani Tuhan. Ya, adik-adik harus melayani Tuhan banyak. Ya, contoh bagaimana seperti apa melayani Tuhan Yesus. Ya, adik-adik harus ya, jadi berkat bagi orang banyak itu juga harus itu juga sudah melayani. Oke. Jadi adik-adik, yang pertama tadi adalah kesederhanaan kita dalam merayakan Natal itu sangat perlu juga, ya, karena dengan kesederhanaan juga itu tidak mengurangi rasa syukur kita dengan hari Natal, ya, seperti Tuhan Yesus, ya, dengan kesederhanaannya dalam dunia. Yang kedua adalah bahwa Yesus datang ke dunia membawa misi yang besar dari Allah, ya, untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Ya, jadi adik-adik, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga di hari Natal ini damai Natal dari Tuhan Yesus itu selalu menyertai kehidupan adik-adik dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Nah adik-adik, mari sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami ya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, ibadah kita hari ini sudah selesai. Karena itu, tetap semangat dan terus beribadah kepada Tuhan. Sampai jumpa dalam video-video dan ibadah-ibadah kita berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Tahun Baru.